Runtuhan Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berjaya kurang lebih 90 tahun, namun pada akhirnya mengalami masa-masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pemerintahan. Peruntuhan dinasti Bani Umayyah benar-benar terjadi dengan kemenangan pasukan Abul Abbas yang didukung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani dalam pertempuran Zapuluh melawan pasukan Khalifah Marwan pada tahun 748 Masehi. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan menjadi awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah mulai tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Di antara beberapa peristiwa yang mendorong kemunduran Bani Umayyah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. A. Figur kalimah yang lemah. B. Para ulama merasa kecewa terhadap para penguasa yang tidak memiliki integritas keagamaan dan politik yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. C. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus yang merupakan bekas ibu kota kerajaan Bizantium. D. Tidak adanya ketentuan mekanisme pengangkatan khalifah menimbulkan terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah dan lain-lain. B. Proses terbentuknya dinasti Abbasiyah dilakukan melalui dua cara. Pertama, yaitu dengan menyebarkan misi propaganda melalui jaringan rahasia. Dan yang kedua yaitu dengan menghimpun kekuatan militer demi menghancurkan kekuatan Bani Umayyah untuk memperoleh hasil maksimal. Bani Abbas menyiapkan strategi yang cukup matang. C. Silsilah Khalifah Dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah memerintah kurang lebih 5,5 abad, 132 sampai 856 Hijriah atau 350 sampai 1258 Masehi, mempunyai 37 orang khalifah. Menurut para sejarawan, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 4 periode, yaitu 1. Masa Abbasiyah, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai wafatnya Khalifah Al-Wasiq 232 Hijriah atau 897 Masehi, sering disebut periode pengaruh peristiwa pertama. 2. Masa Abbasiyah 2, yaitu Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Berwala Hijau di Baghdad pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi, disebut masa pengaruh Turki pertama. 3. Masa Abbasiyah 3, yaitu berdirinya Daulah Bawahiyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. 4. Masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 4047 ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 650 Hijriah atau 1258 Masehi, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Khalifah besar dinasti Abbasiyah. 1. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah kedua pada dinasti Abbasiyah, yang mana ia menjabat selama 22 tahun, mulai dari tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Al-Mansur menetapkan beberapa kebijakan pada dinasti Abbasiyah sehingga ia dapat membawa dinasti tersebut pada masa kejayaan. 2. Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang menjadikan ilmu pengetahuan di kota Baghdad berkembang pesat. Harun ar-Rasyid diangkat secara resmi sebagai khalifah saat saudaranya Al-Hadi
wafat pada 14 Rabiul Awal 170 Hijriah, sebagaimana dikatakan Syaikh Muhammad Al-Khudari dalam buku Ad-Daulah Al-Basyiyah. Ia adalah putra dari pasangan Muhammad Al-Mahdi dan Al-Khaizuran binti Atta, yang artinya adalah ia merupakan putra dari Khalifah ketiga dinasti Abbasiyah. 3. Khalifah Al-Ma'mun. Abdullah bin Harun al-Rasyid, lebih dikenal dengan panggilan Al-Ma'mun. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Rabiul Awal 170 Hijriah atau 786 Masehi, bertepatan dengan hari wafat kakeknya Musa al-Hadi dan pengangkatnya ayahnya Harun al-Rasyid. Ibunya bernama Murzali, bekas seorang budak yang dinikahi ayahnya, namun meninggal setelah melahirkannya. Al-Ma'mun termasuk anak Hasan